Kalau satu tindakan, satu peristiwa, satu situasi dipikirkan oleh beberapa orang, lalu pikiran orang lain-lain membukti dan bukti yang begini. Di Indonesia tuh biasa orang naik kereta api tuh berempat-empat saling berhadapan. Saya nggak tahu kalau yang lahir besar di sini mungkin nggak bisa membayangkan ya. Tapi kalau di Indonesia betul ya Bapak Ibu ya, kita naik kereta api biasanya berdua berhadapan gitu kan. Nah lalu ada di satu gerbong itu di 4 kursi itu ada 4 orang, seorang nenek, seorang gadis, nah di depannya seorang mahasiswa pemuda, seorang laki-laki politisi. Nah kereta api itu jalan. Nah karena ini kelas ekonomi, ketika sampai di daerah Jawa Tengah kan ada terowongan panjang. Begitu masuk terowongan, namanya juga ekonomi, gelap, nggak kelihatan sama sekali. Nah dari tadi yang 4 itu terdengar 2 suara. Suara pipi dicium, suara pipi ditampar gitu. Apa yang terjadi? Nah ternyata 4 orang ini masing-masing punya pikiran berbeda. Padahal satu peristiwa ya, satu kejadian. Ya, si nenek berpikir begini, waduh, salah satu orang di depan saya ini udah berani nyium gadis di samping saya. Untung si gadis ini moralnya kuat, ditampar. Itu pikiran si nenek. Pikiran si gadis beda. Dia pikirnya gini, salah satu dari mereka itu mau mencium saya tapi salah si nenek. Si nenek udah menampar katanya gitu. Dua orang yang mikirnya udah beda, ya kan? 2 orang berpikir untuk satu peristiwa itu beda, ya. Nah, si politisi mikir beda juga. Dia bilang gini, kurang ajar, pemuda yang mencium garis itu gua yang kena tampar. Nah, ya sampai sini dulu ya, Intinya adalah bahwa satu kejadian, satu peristiwa, pemahamannya itu beda. Pikiran si pemuda tadi beda-beda juga. Nanti di akhir ya. Nah, tunggu setelah pesan-pesan yang berikut ini. Nah, apa atau bagaimana orang memahami pelayanan? Ya. Ada orang yang memahami pelayanan itu begini. Pelayanan adalah sesuatu yang saya lakukan atau persembahkan untuk Tuhan. Jadi di sini saya yang punya acara, saya yang berinisiatif, Tuhan menyokong, Tuhan supporter saya. Sesuatu yang saya lakukan, sesuatu yang saya persembahkan untuk Tuhan. Karena itu doanya begini. Tuhan, aku mau berbuat sesuatu untukmu, membalas cinta kasih-Mu kepadaku. Mohon berkati apa yang aku kerjakan ini supaya berhasil untuk kemuliaan. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, ada orang yang memahami begini. Pelayanan adalah melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita harus mencari kehendak Tuhan. Kita lakukan itu. Nah doanya begini. Tuhan, apa yang Engkau mau lakukan, please nyatakan kehendak-Mu kepadaku. Aku akan taat melakukannya. Pertanyaan, dari kedua pemahaman ini, mana yang menurut Anda benar? Mana? Yang satu, Tuhan, aku mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan-Mu. Yang satu, Tuhan, tunjukkan kehendak-Mu dan aku akan taat gitu. Mana kira-kira yang pas? Kedua, kayaknya 120 anggota St. Andrew, 120 beda. Ya. Nah, mari kita baca untuk menjawab ini ya. Kita baca Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai 23 ya, saya akan bacakan. Yohanes 5 ayat 17 sampai 23. Tetapi ia, maksudnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku
aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkannya barang siapa yang dikehendakinya. Bapa telah menghakimi siapapun, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, dari dua pemahaman tadi, kalau kita merenungkan lebih dalam bacaan kita tadi, ya, Yohanes 5 ayat 17 sampai 23, ternyata pemahaman lain itu tidak keduanya. Bukan ketika kita mau melakukan sesuatu Tuhan, bukan juga ketika kita menggedor pintu surga, Tuhan please, supaya aku tahu kehendak-Mu, aku cari kehendak-Mu. Ternyata kalau kita membaca tadi ya, ternyata nggak begitu gitu, nggak begitu. Karena kalau kita membaca kita tadi, prinsip pelayanan yang menonjol adalah apa? Allah bekerja di dalam dan melalui kita. Ya. Jadi Allah yang berinisiatif bukan kita. Allah yang beraksi, yang memulai, kita hanya bereaksi gitu. Dan bukan kita yang mencari-cari tahu, tapi Allah lah yang menyatakan. Kok bisa? Sampai di sini saya tahu Bapak Ibu rekan-rekan bingung, minimal dari mata yang saya lihat dari sini. Kok bisa? Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Kita lihat beberapa ayat kunci untuk menjelaskan bahwa ternyata pemahaman pelayanan dalam ajaran itu tidak yang kedua aja tadi. Yang seperti itu baik sekali gitu. Tapi ternyata enggak. Ya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama dikatakan demikian. Ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Perhatikan, Bapakku bekerja sampai sekarang. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak berhenti, Allah tidak stop, Allah tidak pray gitu. Ada pemahaman yang namanya deisme. Deisme itu mengatakan begini, bahwa Allah itu seperti pembuat jam tangan. Ya, pembuat jam tangan. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan begitu selesai, ya udah langit dan bumi berjalan begitu saja. Seperti tukang jam itu juga kan, bikin jamnya jalan sendiri gitu. Lalu dianya ya udah bye-bye. Cuti. Tapi ya kita enggak begitu gitu. Bapakku bekerja sampai sekarang, artinya Allah dari kejadian sampai wahyu kita melihat Allah terus bekerja, merawat, memelihara, mengarahkan ciptaannya, bahkan juga menebus dan menyelamatkan. Ya. Jadi Bapakku bekerja, bahkan sekarang Bapakku bekerja. Maka kalau kita melihat kok dunia ini begitu buruk, peperangan di mana-mana tidak kunjung berhenti gitu ya. Krisis ini, pandemi itu, hoax di mana-mana, korupsi, kejahatan merajalela, orang baik menderita, orang yang buruk aku malah meraja gitu. Bahkan tinggal di rumah pun kita belum tentu aman. Ada penipuan digital, ada scammer, ada pencurian data. Bagaimana dengan agama, termasuk gereja? Kadang-kadang tidak lebih baik, bukan menjadi bagian dari solusi, menjadi bagian dari masalah gitu. Nah, melihat itu semua sangat mungkin manusia frustasi, menjadi pesimis, menjadi apatis, lalu bertanya-tanya, di mana Allah? Apakah dalam dunia seperti sekarang ini Allah bekerja? Di mana Allah ketika peperangan terjadi? Di mana Allah ketika penderitaan orang baik begitu rupa? Di mana ada Allah ketika korupsi merajalela?
Mengapa Allah diam saja? Mungkin itu pertanyaan kita. Tetapi berdasarkan jawaban ini, Bapakku bekerja sampai sekarang, artinya apakah Allah diam saja? No. Allah tidak diam saja, Allah tetap bekerja. Ketika sekelompok relawan turun tangan membantu korban bencana, angkat-angkat puing, memasak, membagikan logistik, Allah bekerja di tengah dunia. Ketika seorang perawat merawat dengan penuh kasih, walaupun dengan kelelahan, resiko tinggi, Allah sedang bekerja di ruang perawatan. Di sebuah desa terpencil, seorang anak muda kembali ke kampung halamannya untuk membuka kelas bagi anak-anak di desanya yang putus sekolah dan tidak mampu. Allah bekerja menyalakan pelita harapan di desa. Ketika seorang anak tetap mengasihi, mengampuni orang tuanya yang menyia-nyiakannya, Allah bekerja memelihara kasih tetap bertumbuh, berbuah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi intinya apa Bapak Ibu rekan-rekan? Intinya adalah di mana ada kasih dinyalakan, di mana ada kejujuran ditegakkan, di mana ada keadilan disuarakan, ada pengampunan dijalankan, ada pengharapan dijaga dipelihara, di situ Allah bekerja. Dan karya Allah itu tidak berhenti sampai seluruh ciptaannya nanti dipulihkan. Jadi kalau kita melihat dunia ini bukan berarti Allah tidak bekerja. Allah bekerja. Allah bekerja. Persoalannya apakah kita peka dengan karya Allah itu? Yang kedua, ayat 19 dikatakan demikian, ya, ayat 19. Sesungguhnya anak tidak bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Perhatikan di sini, anak maksudnya Yesus ya, tidak mengerjakan dari dirinya sendiri jikalau tidak melihat Bapa mengerjakan. Ini kalimat ini mungkin masih maksudnya. Tapi kurang lebih Tuhan Yesus mau mengajarkan begini. Yesus sadar betul bahwa Allah lah yang berinisiatif. Jadi kalau diumpamakan orang menulis, Yesus menyediakan diri menjadi pena, dan Allah yang menuliskan semua misinya di dunia ini. Makanya kan dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 10 dikatakan begini, ketika Filipus bertanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa kepada kami. Apa jawab Yesus? Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Sebab apa yang aku katakan tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa. Dialah yang melakukan pekerjaan. Jadi artinya apa Bapak Ibu dengan kalimat ini? Benar bahwa yang bekerja itu Yesus, tetapi yang nampak adalah Allah. Inilah prinsip utama pelayanan. Walaupun kita yang bekerja, kita yang berlelah, tetapi Allah lah yang harus nampak. Allah lah yang harus dipuji, bukan kita. Atau seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis, dia harus makin bertambah, harus makin berkurang. Ketika pelayanan membuat kita makin populer, makin dipuji orang, hati-hati, kita sedang mengambil apa yang bukan hak kita. Pelayanan itu bukan panggung untuk unjuk diri, mengambil apa yang bukan bagian kita. Pelayanan adalah ladang untuk memberi diri Allah pakai menjalankan misinya. Sekali lagi Bapak Ibu rekan-rekan, ibarat orang yang menulis pena, yang menulis dengan pena, semahal apapun pena itu, ketika tulisannya indah yang dihasilkan, yang dipuji bukan penanya, tapi yang memegang pena itu. Nah demikian juga dalam pelayanan. Ketika sebuah tugas pelayanan dapat terlaksana dengan baik gitu, melalui kita, itu bukan karya kita semata, tetapi terutama karya Tuhan. Tuhanlah yang melakukannya. Contohnya apa? Ya, mari kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab. Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa sendiri itu mustahil kok melawan tentara Firaun, membelah laut. Kok bisa? Allah yang bekerja. Yunus, siapa yang bikin orang Niniwe itu bertobat?
120.000 gitu. Bukan Yunus. Kalau Yunus mustahil dia 3 hari 3 malam di perut ikan. Kok bisa? Tuhan yang bekerja. Ya. Dan itu kan kita ingat ketika Niniwe bertobat, Yunus marah-marah kepada Tuhan. Ya. Paulus secara fisik ya lemah, ya sakit-sakitan. Bahkan dalam pelayanannya dia bisa melakukan perjalanan sampai 9.000 km kurang lebih gitu ya, dalam keadaan tubuh yang lemah. Apa yang memungkinkan? Karena Tuhan. Itulah sebabnya kan kalau kita lihat surat-surat Paulus itu sangat menekankan indahnya hidup dalam Tuhan. Di dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi nyata. Ya, berkata begitu kan dalam Paulus. Nah, dengan kalimat itu seolah-olah ia mau berkata begini, aku memang lemah, aku memang sakit-sakitan, tetapi Allah yang bekerja di dalam aku adalah kuat. Sama dengan kita, Bapak Ibu rekan-rekan, ketika kita Allah mempercayakan kepada kita sebuah tugas pelayanan, atau mungkin pendeta, elder, pemimpin, sekolah minggu, pasti kita sendiri gak sanggup melaksanakannya. Tetapi tidak usah khawatir kalau kita mendapat kesimpulan itu, sebab Allah yang memberikan tugas pelayanan itu kepada kita akan bekerja. Tugas kita hanya menyediakan diri menjadi wanita. Aku pakai sesuatu yang benar. Dialah Tuhan yang menuliskan cerita indah. Jadi Bapak Ibu, kunci pelayanan bukan karena kita tampil, bukan karena kita hebat, tapi karena hebatnya Tuhan yang memakai kita gitu. Karena pelayanan yang sejati harus membawa orang kepada Tuhan, bukan membawa orang kepada kita. Sebab ujung dari sebuah pelayanan adalah penyembahan kepada Tuhan, bukan pujian kepada kita. Nah, lalu yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-20. Ya, ayat yang ke-20. Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa yang Allah kerjakan di dunia ini diberitahukan kepada Yesus. Bukan Yesus yang mencari-cari, bukan. Contohnya di Taman Getsemani, Yesus tidak sedang bergumul mencari kehendak Allah loh. Ya, di Taman Getsemani, Yesus tidak sedang bergumul mencari kehendak Allah. Dia tahu kehendak Allah itu apa, salib. Dia bergumul, apakah mungkin cara ini lalu daripadaku. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan, pelayanan adalah Allah yang menyikapkan apa yang sedang dikerjakan kepada kita, lalu dia mengundang kita berpartisipasi di dalamnya. Itulah pelayanan. Jadi kehendak Allah itu bukan dicari loh, tapi dinyatakan atas inisiatif Allah. Mari kita lihat beberapa bukti dalam kisah Alkitab ya. Musa ketika dipanggil untuk membebaskan Israel, ia tidak sedang mencari-cari kehendak Tuhan. Musa sedang mencari-cari kehendak Tuhan. Apa kehendakmu Tuhan? Apa enggak? Dia sedang mengembalakan domba. Lalu Tuhan menjumpai Musa di semak duri yang tidak terbakar. Di situ Tuhan menyatakan kehendaknya, bebaskan umatku dong. Dan partisipasi apa yang Tuhan mau dari Musa? Pimpin. Yunus juga tidak sedang mencari kehendak Tuhan. Tuhan yang berinisiatif memberitahu kehendaknya kepada Yunus kan. Dan kehendak Tuhan yang utama bukan sekedar Yunus pergi ke Niniwe, tetapi menyelamatkan orang-orang Niniwe yang 120.000. Yunus tahu apa kehendak Tuhan karena Tuhan menyatakannya, bukan dia yang mencarinya gitu. Tuhan memberitahukan kehendak kepada Yunus, sekaligus ia juga memberitahu Yunus partisipasi apa yang aku mau dari engkau. Paulus lebih lagi, ia pergi ke Damsyik bukan untuk mencari kehendak Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Ia pergi ke Damsyik untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Lalu Tuhan datang kepadanya menyatakan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang utama bukan menjadikan Paulus sebagai pekabar Injil, tetapi memberitakan Injil kepada seluruh bangsa-bangsa selain orang Yahudi, dan Paulus langsung tahu peran apa yang Tuhan mau dari dia. Jadi Bapak Ibu di sini
kuncinya penting sekali disadari bahwa kalau kita tahu kehendak Tuhan, bukan karena kita yang pintar mencari, bukan, atau kita yang menemukan, bukan, tapi Allah lah yang berinisiatif menyatakannya kepada kita. Dan begitu tahu apa kehendak Tuhan, kita juga akan tahu apa sih partisipasi, apa sih kontribusi, peran yang Allah inginkan dari kita. Maka Bapak Ibu, konsekuensi dari pemahaman ini apa? Karena pelayanan itu baiklah tidak berfokus pada talenta yang kita punya. Kemarin kan kita sudah bahas, good kalau kita bisa melayani sesuai talenta, sesuai passion. Tapi baiklah jangan fokus ke situ. Tapi pada apa yang Allah mau dari kita gitu loh. Peran apa yang Allah sediakan untuk kita. Kalau fokusnya pada talenta yang ada, mungkin kita bisa membatasi keterlibatan kita dalam memenuhi rencana Allah. Soal bisa saja peran yang Allah sediakan itu lebih luas, lebih lebar dari talenta yang kita punya gitu. Talenta itu adalah perlengkapan dalam pelayanan. Fokus utama adalah peran yang Allah sediakan untuk kita. Itu yang terpenting. Dan satu lagi Bapak Ibu ya, dalam hal ini kita lihat di sini, kalau kita bicara soal fokus rencana Allah, ternyata fokus rencana Allah itu bukan pribadi-pribadi. Gitu. Misalnya, ingin si A jadi pendeta, ingin si B pergi ke sana, ingin si A jadi penatua, bukan itu ternyata. Fokus rencana Allah selalu dalam konteks pekerjaan besar di tengah-tengah dunia ini. Dalam konteks besar itulah kita diundang mengambil bagian. Sebagai pendeta, sebagai penatua, kita ada sebagainya. Jadi Allah itu punya pekerjaan besar untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Maka dipanggillah Paulus berpartisipasi. Allah tidak sekedar mau Paulus menjadi pengabar Injil. Allah punya pekerjaan besar nih, gitu. Paulus dipanggil. Allah punya pekerjaan besar menyelamatkan Niniwe. Dipanggillah Yunus. Allah punya pekerjaan besar menyelamatkan bangsa Israel. Dipakailah Yusuf. Nah, begitu juga dengan kita. Allah punya rencana besar untuk negeri ini. Allah punya rencana besar untuk bangsa ini. Maka dipanggillah kita, Anda dan saya masing-masing sesuai dengan kapasitas kita masing-masing dalam peran kita masing-masing, baik di gereja sebagai penatua, komite, anggota pokja dan sebagainya, maupun di luar gereja maupun pekerjaan kita masing-masing. Dan melalui peran dalam hidup kita sehari-hari. Maka sebetulnya dalam konteks ini kita semua orang percaya itu adalah misionaris. Kita suka menganggap misionaris itu apa sih? Orang yang pergi ke daerah terpencil mengabarkan Injil. Sebetulnya misionaris itu adalah orang yang punya misi. Dan kita orang-orang beriman punya misi. Allah punya pekerjaan besar di dunia ini. Dan kita masing-masing dipanggil sesuai kapasitas kita masing-masing melaksanakan misi Allah. Kita hidup di dunia bukan sekedar untuk menyambut kematian. Kita hidup di dunia bukan sekedar kebetulan. Kita hidup di dunia bukan sekedar yang nunggu giliran nanti Tuhan panggil. Ada misi yang Tuhan panggil. Kita adalah misionaris dalam peran kita masing-masing. Pertanyaan sekarang, lalu bagaimana kita tahunya pelayanan yang Allah kehendaki? Bagaimana kita tahu? Nah, ayat 20 Bapak Ibu rekan-rekan. Ayat 20 dikatakan demikian, sebab Bapa mengasihi anak dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan. Sebab Bapa mengasihi anak. Dasarnya ada relasi kasih. Ketika relasi kasih terbentuk, di situ Allah akan menyatakan kehendak. Maka dalam pelayanan Bapak Ibu ya, dalam pelayanan yang penting sebetulnya bukan bagaimana kita bisa tahu kehendak Allah. Bukan itu, tetapi bagaimana kita tetap dalam relasi kasih dengan Allah dan tetap terkoneksi dengan Allah sampai suatu kali Allah menyatakan apa rencananya dan apa partisipasi yang Dia inginkan. Kita semua dipanggil untuk ambil bagian dalam karya besar Allah di dunia. Yakinkah kita bahwa Allah punya karya besar di sini? Maka kita dipanggil ke sini dalam peran kita masing-masing. Kita kerja bukan sekedar kerja.
Kita hidup di sini bukan sekedar untuk hidup, ada sebuah misi. Pasti Allah punya rencana besar untuk misi ini. Dan kita semua dipanggil dalam peran kita masing-masing. Maka Bapak Ibu rekan-rekan, jangan takut. Kalau kita merasa tidak mampu, Tuhan yang memanggil, Dia juga yang akan memperlengkapi. Jangan khawatir kalau belum tahu mau mulai dari mana. Tuhan yang mempunyai ladang pelayanan akan menunjukkan. Upayakan untuk tetap terkoneksi, terjalin relasi kasih dengan Tuhan. Dan jangan menyerah kalau kita belum melihat hasil, karena bisa jadi masih berproses. Dia masih menulis ceritanya lewat kehidupan kita. Itu mari kita tetap melayani dengan sungguh, supaya dunia melihat indahnya karya kasih Tuhan dan memuliakan Dia. Kita akan masuki tanya jawab.